Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kita tetap dengan tema kita, yaitu dua kategori kesesatan. Dua kategori kesesatan. Nah, mari kita baca ayat yang jadi pendorong kita, ya, untuk menyelidiki, untuk waspada, ya, untuk sungguh-sungguh beriman dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Ini mestinya hafal ini, cuma satu kalimat ya. 1, 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sejumlah jemaat yang berkumpul di tempat ini Tuhan, dan juga saudara-saudari jemaat yang mengikuti secara online. Bapa di sorga, kami siap mau mempelajari firman-Mu. Kami siap untuk menjadi orang Kristen yang berpengertian, yang beriman sungguh-sungguh kepada firman-Mu, dan akal budi kami yang Kau berikan kepada kami pakai untuk menyelidiki, untuk memahaminya. Tentu kami sangat-sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus sehingga kami bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Di dalam dunia kekristenan, saya ulangi sedikit, walaupun dengan denominasi gereja yang sampai ribuan, dan kalau kita kelompokkan, kita pilah-pilah begitu, itu kategorinya dua. Secara garis besar, kategori besarnya dua. Yang keluar dari Alkitab, ya, jadi tidak konsisten dan tidak serius berpegang hanya pada Alkitab. Ada yang masih tetap teriak-teriak sola scriptura, sola scriptura, ya, hanya Alkitab saja gitu. Kemarin ada yang tanya sama saya, Pak Suhento, kok begitu tahun 1500-an baru diciptakan sola scriptura? Oh, saya bilang salah, bukan diciptakan, gitu. Mereka baru sadar gitu. Yang sadar itu reformator, gitu, yang tadinya ada di dalam Katolik gitu. Ya, karena kenapa mereka jadi keluar dari slogannya sola scriptura? Karena di Katolik itu ada banyak penambahan deuterokanonika, penambahan tradisi, dan dekret pimpinan tertingginya Paus setara dengan Alkitab. Jadi bikin dekret terus. Lalu mereka keluar dari Katolik, slogannya waktu itu Martin Luther mereka, yang menyebabkan, mereka menyadari gini, yang menyebabkan Katolik kacau dengan segala macam yang ini hal-hal yang di luar Alkitab nggak ketemu gitu. Lo kenapa berdoa untuk orang yang sudah mati? Doa requiem namanya. Orang sudah mati. Kenapa doa untuk orang yang sudah mati? Dicari di dalam Alkitab, nggak ada suruh kita berdoa untuk orang yang sudah mati. Tahu nggak di mana mereka dapatkan? Di kitab Makabe, gitu. Ya. Di kitab Apokripa itu banyak lagi macam-macam itu. Ya, ini jadi ya para reformator, Luther segala macam, mereka menyadari kalau keluar dari Alkitab, artinya tidak hanya pada Alkitab saja, makin lama ya makin kacau. Pasti makin kacau. Makanya mereka menyerukan sola scriptura. Saya bilang ya, sebenarnya para Anabaptis itu sudah tahu, yang mereka tidak masuk ke dalam Katolik itu sudah tahu, ya, sudah tahu bahwa apa? Penyebab penyimpangan yang hebat sekali di dalam
Katolik sebenarnya itu adalah apa? Karena ada fondasi, ada otoritas yang di luar Alkitab gitu. Itu penyebab utamanya. Nah, geng besarnya yaitu Ortodoks, Koptik segala macam, Ortodoks Rusia, Yunani segala macam. Itu satu geng itu. Yaitu ada penambahan Deuterokanonika. Deutero itu artinya yang kedua, kanonika itu kanon. Jadi kanon kedua. Nah, di plus tradisi, paradosis sekarang ini. Waduh, terutama sekarang ini Ortodoks. Ini Ortodoks masuk Indonesia. Wah, dia bikin ini sekarang banyak sekali ini ya. Banyak sekali. Banyak yang kena sedot ke sana sekarang ini ya. Banyak yang tanya sama saya, Pak Suhinto, ortodoks itu kan artinya ortodoks, itu jalan yang lurus artinya loh. Ortodoks itu. Nah, begini mereka itu mestinya benar dong, Pak. Saya bilang kalau jalan mereka itu hanya berdasarkan pada Alkitab ya oke. Tapi kalau mereka itu apa? Mereka sekarang memperjuangkan tradisi, paradosis kan. Wah ini Malah dia bilang begini, Alkitab kan tradisi, Pak. Alkitab itu tradisi. Saya bilang, Alkitab itu diinspirasikan. Alkitab itu diinspirasikan. Memang di dalamnya ada kandungan tradisi. Tetapi kata per kata dari Alkitab itu diinspirasikan. Pemakaian kata baptiso, bukan rantiso, itu bukan kebetulan. Itu memang kebenaran gitu. Nah, oke. Setelah banyak penambahan segala macam. Ini penambahan wahyu yang tertulis. Joseph Smith bikin kitab Mormon. Ellen White tulis banyak bukunya yang sekarang jadi pegangan Advent dan lain sebagainya. Akhirnya, tahu nggak? Yang paling pamungkas, saya bukan nyebut nama orang ya. Yang paling pamungkas itu adalah apa dong? Penambahan wahyu yang bersifat lisan. Kalau yang bersifat tertulis dan terang-terangan itu sudah gampang ditunjuk hidungnya. Tuh kan? Nah, gitu ya. Sehingga dia nggak bisa ngelak lagi gitu. Mau bagaimana lagi? Karena ditunjuk hidungnya nggak bisa ngelak lagi. Rupanya, wow, iblis itu super aktif ya. Dia pabrik memproduksi kesesatan yang dahsyat. Kalau satu macam kesesatan ya belum berhasil menjaring cukup banyak mungkin sesuai dengan harapannya, dia bikin lagi kesesatan yang lain, dia bikin lagi kesesatan yang bikin lagi. Wow. Nah, penambahan Alkitab, penambahan firman Tuhan sebenarnya yang jurus paling hebat itu adalah apa? Yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan kitabnya gampang. Ya, padahal tahun 80-an saya sudah dapat kitab Mormon ya. Wah, ini hebat sekali ini. Dan sebenarnya mereka itu sekarang itu orang-orang Mormon itu sudah pada malu. Malunya kenapa? Ya karena waktu start awal itu disuruh kawin sebanyak-banyaknya. Jadi orang-orang Mormon itu ya, ada yang istrinya 20, istrinya 15, kita bilang waduh, kalau 4 punya itu masih kurang sekali gitu ya. Ya enggak, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ada satu teman orang, dia bilang dia lebih senang sama Mormon. Saya lihat mukanya, saya bilang kau tukang kawin mungkin, saya bilang gitu ya. Waduh ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus itu enggak benar gitu ya. Dan sekarang mereka ubah sedikit. Katanya enggak boleh lagi katanya. Loh, apa ada wahyu tambahan datang lagi gitu bagaimana gitu ya enggak? Jadi membingungkan ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu terang-terangan ada kitabnya. Dan mereka susah mengelak kalau kita bilang, tuh lihat di kitab kamu kan tulisnya begini. Nah, karena yang terang-terangan ada ini, iblis pikir ini masih bikin produk baru. Produk baru yang apa? Yang enggak jelas. Nah, inilah kita bilang yang gerakan ya. Gerakan oleh sebenarnya ini Richard ya, yang duluan. Itu kemudian diteruskan oleh Parham, kemudian dituliskan oleh William Seymour dari Azusa Street. Wah, dahsyat sekali saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat bagaimana kelompok ini bisa dimunculkan.
Ya, dan bisa menarik begitu banyak orang ke situ. Itu harus sangat jitu strateginya. Ya, dan strateginya memang hebat itu ya. Strateginya itu gini. Yang pertama, dia pakai strategi gini. Kembali ke zaman Rasul katanya. Kembali ke zaman Rasul. Wow. Kembali ke zaman Rasul. Kembali ke gereja mula-mula. Wah, banyak orang mau kembali ke gereja mula-mula. Kembali ke zaman Rasul. Wow. Kembali ke zaman Rasul. Kamu bisa bayangkan ya. Sampai hari ini masih ada yang menyerukan, Pak Suhento, ini orang-orang Kristen masih tidak benar semuanya. Saya bilang, tidak benar bagaimana? Katanya itu baca itu, katanya. Semuanya itu kan kumpul bersama-sama, katanya. Semua uangnya itu jadi milik bersama. Waduh, saya bilang, Pak, kekristenan tidak mendukung komunisme. Ya. Enggak, dia bukan komunisme, tetapi ini Alkitabiah. Walah, Alkitabiah, saya bilang. Ya, Bapak punya rumah berapa? Saya tanya dia. Ya, kalau semuanya dijual, duitnya bawa ke Grafe di sini, gitu. Saya aja pusing kepala, ya enggak? Kalau berita ini tersiar, ya, atau banyak orang kaya sudah jual rumahnya segala macam dan uangnya ditaruh di bawah kaki Pak Suhento, waduh, saya mesti lari ini banyak yang datang nanti gitu. Akan pusing sekali, betul nggak? Oh, bukan begitu, saya kekristenan tidak. Lalu kenapa ditulis di dalam Alkitabnya macam begitu? Saya bilang, yang tertulis di Kisah Rasul pasal 2-3 yang awal itu adalah keadaan kekristenan dalam penganiayaan dahsyat. Dan zaman itu, ini zaman primitif punya model kaisar raja semau perut mereka gitu loh, ya enggak? Kamu bisa bayangkan, ya enggak? Kalau kita di sini misalnya gini, jemaat Grafe, GBIA, pemerintah mau tangkap gitu ya enggak. Kalau punya uang di bank semuanya akan disita gitu. Waduh, ya sudah pasti Rizal cepat keluarin duitnya dari bank, gitu. Pak Ori keluarin, Pak Alfred semuanya. Ya mau gimana kayak enggak? 10 miliar gimana cara gotongnya gitu loh. Nah, maka itu ya enggak. Akan dibagi-bagilah ya toh mahasiswa yang badannya cukup besar dikasih ya agak banyak begitu. Nah, ini akan jadi begitu. Itu otomatis gitu loh. Kalau kita dalam penganiayaan pasti akan terjadi gitu ya. Akan diambil gitu ya. Punya tanah akan dilikuidasi. Sebelum dilikuidasi dijual dulu dong. Ya enggak? Tetapi dalam zaman damai Tuhan mau apa? Orang rajin dapat hasil lebih banyak dari orang malas. Ini natural. Tuhan mau itu bekerja. Betul nggak? Ini orang malas dapat sama banyak dengan yang rajin. Semuanya berlomba malas. Gitu. Betul nggak? Itu yang membuat komunisme gagal. Gitu ya. Waktu zaman Gorbachev yang di kepalanya ada benua Amerika. Tahu nggak Gorbachev itu? Di kepalanya saking mikirin Amerika sampai timbul benuanya di sini. Gitu. Gitu. Jadi saya tahu waktu itu zaman Ronald Reagan bilang apa? Mau lomba senjata? Oke, perang bintang katanya. Waktu itu perang bintang itu ya sebenarnya perang satelit, ya. Perang bintang. Gitu. Soviet ekonominya ngap-ngap gitu. Mana bisa mau bikin satelit kalau akhirnya nyerah gitu. Semua komunisme gagal. Cina sebenarnya komunisme gagal. Mao Zedong itu ya, telah memenjarakan orang Tionghoa 50 tahun, setengah abad. Deng Xiaoping bebaskan. Sudah boleh punya kekayaan pribadi. Dia itu tidak komunis lagi. Ya. Karena boleh punya kekayaan pribadi itulah maka orang Tionghoa itu sebenarnya orang Tionghoa itu DNA-nya itu bukan DNA komunis gitu loh. Karena orang Tionghoa itu pesaing berat gitu loh. Ya. Kalau tetangganya punya TV, dia cuma punya radio, dia akan kerja sampai malam supaya punya TV gitu. Nah sementara TV dia masih ada banyak bintangnya gitu, kayak semut begitu. Punya dia udah clear gitu. Ini akan bekerja keras untuk supaya punya TV yang macam gitu. Itu DNA-nya orang Tionghoa gitu. Nggak cocok komunis, tetapi sama Mao Zedong dipagarin gitu. Ya udah gitu, mati 20-an juta orang tangan dia. Lebih hebat dari perang dunia kedua.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ya. Saya bilang yang Kisah Rasul pasal 23 itu start awal. Gereja start pedomannya belum begitu jelas gitu. Pokoknya rasul-rasul sekarang nih kita disuruh pergi muridkan semua orang ke seluruh dunia. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Waduh ya toh. Lalu metodenya apa? Sudah tidak lagi seperti yang di dalam kitab perjanjian lama. Sekarang ibadahnya berbeda, berubah. Wah, instruksinya belakangan baru dikasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Wow, lihatlah ya. Mereka mau kembali ke zaman Rasul. Seruannya gitu. Seruannya kembali ke zaman Rasul. Wah, sehingga seruan ini ya ketika di go public kan, dihembuskan begitu, kan banyak orang pikir, baguslah, kan kembali ke zaman Rasul, bagaimana sih bisa nggak bagus gitu. Sampai ada yang marah-marah sama ya, Pak Suhento nggak seneng ini kok mau lebih hebat dari Rasul. Bukan, saya bilang, bukan saya lebih hebat dari Rasul, tetapi kembali ke zaman Rasul, waktu itu belum ada Alkitab, justru yang ditulis oleh para Rasul. Nah sekarang kita ini tahu nggak, bukan kembali ke zaman Rasul, kembali ke tulisan para Rasul, cukup, betul nggak? Jadi bagaimana kita mau kembali lagi ke zaman Rasul? Jam kita mau tarik mundur gitu? No, ya. Kita kembali ke tulisannya para Rasul. Ini yang benar gitu. Nah, ini karena waktu itu rasul-rasul sedang menuliskan sesuatu yang akan menjadi patokan sepanjang masa. Setelah mereka lama tidak ada. Inilah. Nah, karena seruan kembali ke para rasul, ini menyebabkan sebagian mereka, wow, kalau begitu, gitu, minta mimpi dan lain sebagainya. Ini mulai kacau balau. Ini mulai kacau balau. Ya, akhirnya iblis masuk di situ. Ya memang karena dia yang suruh. Ya, dia masuk ke situ. Wow, ya toh. Jadi ya. Iblis itu muncul ya. Nggak tahu mungkin dia dibatasin Tuhan. Karena saya nggak dengar Tuhan gimana ngomongnya. Tetapi ya jarang gitu. Kalau kamu lihat Tuhan Yesus. Kalau di interogasi lebih lagi, akhirnya ketahuan. Cuma lihat bayangannya. Oh. Ternyata bayangannya doang. Tadinya kan dia bilang apa? Dia lihat Tuhan Yesus. Ya kita, oke, lihat Tuhan Yesus. Ya, waktu kamu lihat tuh gimana? Ya, mukanya seperti apa? Kita interogasi lebih detail, tahu nggak? Ujung-ujungnya apa? Nggak lihat apa-apa sih Pak. Oh, lalu kenapa kamu bisa bilang gitu? Cuma lihat dia sekelebat aja, pakai jubah putih. Oh iya, pakai jubah putih. Langsung kau bilang itu Yesus gitu. Oh, nah. Iblis itu pinter gitu. Ya. Dia tuh nggak bilang datang saya Yesus. No, dia lewat begitu aja. Wah, lewat begitu aja gitu. Nah, yang bodoh itu, gitu, tiba-tiba bang gitu. Kayak deket saya ini, kayak sesuatu. Akhirnya saya sendirian, saya cari di mana barang. Kenapa ya nggak ketemu? Ini apa ini yang pang gitu ke lantai begitu, kencang gitu. Waduh, saya udah cari sampai kira-kira jam 9 gitu. Ada, saya pergi tidur. Saya tidur, saya baring. Baru saya lihat ternyata foto kami jatuh gitu kan. Karena dia lem pakai double tip gitu jatuh. Oh, tadi yang suara begitu besar itu, ya toh bukan iblis gitu. Bukan hantu. Baru tadi Simu lihat-lihat di dinding dia bilang, kamu lihat nggak? Dia bilang, itu foto kita itu udah jatuh. Oh ya, saya bilang itu jatuh, dia bilang malam itu sampai saya kira ada setan, dia bilang gitu kan. Makanya saya bangun, saya lihat di mana ini, mana mau saya cari begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah ya situasinya. Jadi mereka mau kembali ke zaman Rasul. Akhirnya iblis menuntun mereka. Sebenarnya iblis menuntun mereka. Dan mereka akhirnya tanpa sadar atau sebagian sadar begitu. Akhirnya mereka jadi menyenangi hal-hal yang terjadi pada zaman Rasul. Yang sebenarnya adalah itu proses pewahyuan. Itu proses pewahyuan. Tapi tanpa mereka sadari.
Oleh sebab itu seringkali ketika kita tanya sama mereka gini, menurut Bapak, sekarang saya mau tanya ini, yang serius ayo ya. Alkitab ini menurut Anda satu-satunya firman Tuhan atau salah satu? Wih, dengan sangat meyakinkan dan muka yang begitu hebat. Satu-satunya dong Pak Suhento. Waduh, lalu saya bilang, nah kalau begitu, berarti di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Betul? Iya, masih oke. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Berarti Tuhan mewahyukan firman-Nya terakhir sampai kitab Wahyu. Setuju? Wah, dia mulai tahu nih masuk jebakan ini mulai susah dijawabnya ini. Iya boleh, gitu. Oke. Nah, berarti tidak ada lagi pewahyuan yang model dapat mimpi, dapat visi, dapat segala macam. Bagaimana? Masih ada atau tidak ada? Oh, udah tahu nih mulai susah ini. Langsung biasanya dia akan berkelit begini. Tidak menambahin Alkitab Pak Suhento, tetap satu-satunya. Nah lalu itu firman Tuhan apa bukan itu? Itu firman Tuhan untuk pribadi. Ini untuk umum katanya. Kok bisa begitu? Wah, ini mulai pusing ya. Ini Alkitab adalah firman yang untuk umum Pak Suhento. Sedangkan yang tadi itu untuk yang personal. Oh ya, saya bilang. Nah, sangat gampang. Maka itu kalau mereka disadarkan, ya, kalau mereka sungguh-sungguh mencari kebenaran, mereka tersentak hatinya. Mereka tahu GBIA Grafe, GBIA berbicara kebenaran. Walaupun mungkin di depan kita dia masih berbantah-bantah. Tapi akhirnya dia akan tahu kita bicara kebenaran. Dulu ada 2 orang bapak datang ke sini. Saya tanya lah, datangnya udah siang jam makan Pak Suhento. Ayolah ikut kami mau traktir makan siang. Wah, ini ada orang datang mau traktir saya makan siang lagi. Jadi saya dibawa ke restoran yang gak jauh dari sini nih. Kita makan, Pak Suhento dibawa. Pernyataan Bapak tentang kanon tertutup sangat mengganggu hati kami. Oh ya, saya lihat mukanya, kau terganggu, baguslah gitu. Memang harus begitu ya enggak? Pernyataan saya yang selalu ulang itu bahwa Alkitab kanon tertutup, tidak ada lagi, sangat mengganggu dia. Lalu dia bawa satu temannya jadi berdoa, ini jauh sebelum Covid. Jadi kami ngomongnya rame di restoran itu sampai orang restoran tuh bingung lihat kami gitu loh. Tahu nggak kenapa rame? Mereka datang berdua, satu setuju dengan saya, satu tidak setuju. Jadi mereka ribut berdua gitu. Akhirnya saya sudah jadi pusing juga gitu kan. Kenapa jadi begini? Gitu. Yang satu bilang nggak bisa, ini kan Tuhan masih tetap berfirman terus. Yang satu bilang, kau kemarin kan udah bilang setuju kanon tertutup. Jadi mereka dua yang ribut gitu. Akhirnya saya jadi tukang nonton sama mereka. Saya bilang, wah ini seru nih. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah keadaan di luar sana itu. Ya, nah ini karena mereka mau kembali ke zaman Rasul. Tapi mereka tanpa mereka sadari dan mereka dituntun sehingga pada zaman Rasul memang zamannya para Rasul menerima pewahyuan. Dan pewahyuan pada waktu itu sangat gencar. Mengapa? Karena perubahan sistem ibadah perjanjian lama yang simbolistik, ritualistik sekarang masuk ke sistem ibadah yang hakikat rohania. Jadi mau pakai perjanjian lama sudah nggak cocok lagi. Perjanjian baru belum ditulis. Nah ini masa transisi nih. Masa transisi. Jadi makanya Tuhan turunkan wahyu kepada rasul-rasul. Tapi mereka tidak memahami bahwa wahyu sampai kitab wahyu itu harus berhenti. Itu sudah berhenti. Oleh sebab itu tidak ada lagi. Makanya kemarin satu bapak bilang gitu. Jadi Pak Suhento, proses pewahyuan itu berhenti sampai 1500-an. Pada waktu dikumandangkan sola scriptura. Oh bukan, saya bilang. Masa berhentinya tahun 1500-an bagaimana sih?
Wahyu turun berhentinya sampai waktu kitab Wahyu ini dituliskan. Itu penghabisannya itu kitab Wahyu. Sekitar tahun 96, 98. Ya. Pada waktu Kaisar Domitian ya membuang Yohanes ke Pulau Patmos. Nah, disitulah Wahyu turun yang terakhir gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sebenarnya harus sangat difahami oleh orang Kristen. Nah, hal yang kedua yang mendorong mereka untuk kembali ke zaman Rasul tanpa mereka sadari itu adalah mereka memfokus kepada ini proses pewahyuan, tetapi mereka ini menafsirkan ayat Alkitab tanpa melihat masa dispensasi. Tidak banyak orang tahu bahwa di dunia ada dua sistem penafsiran besar, yaitu covenant theology sama dispensationalism. Nah, kita ini ada kelompok yang percaya dispensationalism, bukan covenant theology. Covenant theology itu dipegang dan dijunjung, dipromosikan oleh kelompok gereja-gereja yang membaptis bayi. Gitu. Karena melalui covenant theology mereka mau memasukkan bahwa covenant itu artinya janji. Jadi ada janji Allah kepada Abraham diteruskan. Dan karena mereka ingin menarik masalah baptisan bayi ke sunatnya Abraham. Di situ persoalannya. Dan mereka bikin kacau penafsiran. Bikin kacau. Dan yang benar, di mana kelompok fundamentalis pegang punya, itu adalah dispensationalism. Dispensationalism itu percaya bahwa tiap-tiap zaman ada dispensasinya, ada kekhususannya. Masa penyelenggaraan kasih karunia Allah. Dispensasi. Dari penciptaan selesai sampai Adam jatuh ke dalam dosa, ini disebut masa yang belum ada dosa. Segala sesuatunya berbeda. Dari masa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai masa Musa, ini adalah satu masa yang kita sebut ini masa keimamatan ayah. Pada waktu itu ayah sebagai imam. Nah, itulah sebabnya zaman Ayub diperkirakan ada di zaman ini. Karena Ayub setelah anak-anaknya bikin pesta segala macam, dia membangun mezbah dan berdoa untuk mereka. Ini zaman keimamatan ayah. Abraham, oleh sebab itu ayah sebelum mati pada zaman itu mendoakan anak-anaknya, memberkati mereka. Dan ya, kalau yang ngawur dikutuk. Begitu. Nah, dari Musa sampai Yohanes Pembaptis, ini zaman keimamatan Harun. Ayah nggak boleh lagi doa berkatin anaknya. Waktu saya pergi ke Nias, saya dikasih tahu katanya di situ banyak orang tua anaknya belum merantau, katanya sini bapak berkatin kamu. Saya bilang gitu. Itu dia mau balik ke zaman Abraham kalau begitu. Bukan begitu caranya. Nah, kemudian dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan, ini masanya kita. Ini masa keimamatan setiap orang percaya. Dan di masa ini sebenarnya masa para rasul, Tuhan Yesus dan para rasul adalah masa di mana Tuhan menurunkan wahyu perjanjian baru. Untuk menuliskan kitab perjanjian baru. Sampai kitab wahyu selesai. Nah, kalau ini tidak difahami, kalau zaman-zaman ini tidak dilihat secara proporsional, kamu akan bikin kacau segala-galanya gitu. Bikin kacau segala-galanya. Penafsiran akan kacau tumpang tindih, kacau balau semuanya. Itu yang terjadi. Nah, sehingga apa tahu nggak? Mereka lihat Alkitab katanya. Wow, ada satu orang lagi dia baca di bawah. Pak Suhento coba baca 1 Korintus pasal 14 katanya. Baca 1 Korintus pasal 14. Wow. Di situ dia baca kenceng-kenceng. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat.
Makanya Pak Suhento, saya kejar-kejar karunia bernubuat ini. Waduh, ini kacau ini. Dia kejar-kejar karunia bernubuat. Ini diperintahkan oleh firman Tuhan katanya. Masa Pak Suhento berani melawan Alkitab? Waduh, saya melawan Alkitab. Alkitab perintahkan kejar karunia bernubuat. Pak Suhento stop dia. Waduh, gimana ini? Jadi kacaunya bukan main kan? Mana bisa? Ini dibilang baca ini katanya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya bilang kepada dia, ketika Paulus tulis surat 1 Korintus ini, itu sekitar tahun 50-an. Tahun 50-an. Dan rasul itu cuma 13 orang. Membangun jemaatnya itu banyak. Gitu. Paulus sendiri saja membangun jemaat sampai ke situ. Bangun satu, tiap tempat dia bangun satu. Nggak ada yang handle. Gitu. Pengkaderan lebih lambat daripada munculnya jemaat. Pengkaderannya lambat dong, betul nggak? Timotius saja berapa tahun baru siap, gitu. Sehingga jemaatnya banyak. Nah, nggak heran ya, seperti ditinggalkan. Banyak itu ditinggalkan, kadang ditinggalkan terpaksa. Udah digebukin babak belur, disuruh lari ya larilah. Tapi di sana ada tinggalkan sejumlah orang percaya. Nah, sejumlah orang percaya yang ditinggalkan di Korintus misalnya, dipimpin oleh siapa? Diperkirakan di situ, ya. Ada yang ditaruh dipimpin di situ. Pimpin, oke. Lah sekarang hari Minggu mau bikin apa? Sekarang mau khotbah apa hari Minggu sekarang coba, ya toh? Hari Minggu mau khotbah apa? Waduh, nggak tahu. Mau pakai kitab perjanjian lama. Sudah, ini mah perlu bikin mesbah kalau pakai kitab perjanjian lama kan, ya toh? Oh, ini kan gimana ini? Nah, maka itulah Tuhan turunkan wahyu. Maka Paulus bilang apa? Daripada kau berbahasa lidah yang orang gak ngerti gitu, ya, lebih baik minta bernubuat orang ngerti gitu. Apa yang dimaksud gitu. Nah, itulah makanya ditulis ya toh. Usahakanlah diri kamu mendapat karunia bernubuat. Karena itu bisa bermanfaat untuk seluruh jemaat. Itu tahun 50-an. Tetapi setelah Alkitab selesai sampai kitab Wahyu, lalu kau baca 1 Korintus pasal 14 ayat 1, lalu sekarang kau berdoa tengah-tengah malam, duduk ya toh sambil puasa, Tuhan berikan saya karunia bernubuat, kau pasti dipakai setan. Sudah pasti. Pasti dipakai setan. Tanpa pengertian. Ini bukan begitu caranya. Saudara, kita harus tahu ya. Kenapa ayat ini ngomong demikian? Biasanya mereka, masa ada ayat Alkitab yang dibatalkan? Oh, saya bilang sebenarnya banyak. Baru tadi malam saya jawab, Pak Suhento, adakah ayat Alkitab yang batal? Oh, saya bilang yang sudah digenapi ya sudah selesai. Loh, kenapa kau nggak bikin mezbah di depan gereja kamu kemudian bakar domba di situ? Saya bilang. Ya enggak. Loh, kenapa pula enggak bikin begitu? Loh, kenapa tidak perlu lagi? Loh, kenapa tidak perlu? Oh, Yesus Kristus anak domba Allah. Oh iya, itulah makanya. Batal enggak itu yang suruh itu sembelih domba itu? Oh iya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bilang, pakai akal budi. Pakai akal budi. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya mereka disuruh kembali ke zaman Rasul. Akhirnya mereka melihat ayat Alkitab dengan tidak pakai akal budi. Baca ini harus terlaksana. Baca itu harus terlaksana. Bahkan loh, mereka baca, kemarin dia baca kitab Yesaya atau apa. Nah, ini kan kita disuruh bernubuat. Ada lagi di kitab Ayub, dia bilang. Saya bilang itu terlalu jauh di situ. Bahkan di kitab Perjanjian Lama ada banyak ayat. Di kitab Mazmur yang kita baca. Masuk ke hadiratmu. Kan ada banyak lagunya masuk ke hadiratmu. Hadiratnya di mana? Nah, kalau di gereja ini kira-kira hadirat Tuhan di sebelah mana? Bagian panggung di sini. Mulai dari tangga yang sini hadirat Tuhan. Ya. Atau tangga kedua di sini. Atau mulai tangga 1 sudah hadirat Tuhan. Ya. Di mana ini? Karena mereka ini kacau balau. Ya. Saya bilang di perjanjian lama itu simbolistik, ritualistik. Di perjanjian baru itu
Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Hadirat Tuhan itu di mana? Hari ini. Hadirat Tuhan itu artinya Tuhan hadir. Tempat di mana Tuhan hadir. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya kelompok-kelompok Kristen yang dimunculkan oleh iblis lagi. Bukan dengan wahyu tambahan yang bersifat tertulis. Tetapi mereka ditipu sedemikian rupa sehingga mereka mengejar-ngejar wahyu tambahan yang bersifat lisan. Mengejar-ngejar wahyu tambahan sifat lisan. Mimpinya. Dia mimpi. Kemarin ada yang marah-marah saya di satu grup. Karena 2 hari yang lalu saya munculkan artikel, masih bolehkah percaya mimpi? Wah, saya lihat dia marah-marah sama saya. Saya bilang tiap hari ada sekitar mungkin lebih dari 1 miliar orang mimpi. Nah, mimpi mana yang dari Tuhan? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Oh, bisa. Tuhan kasih kita perasaan untuk tahu. Hebat sekali kamu. Ini semua orang cerita mimpinya, jadi kamu masih gini. Sebentar ya, coba cerita mimpinya, coba nanti saya lihat ini dari Tuhan apa bukan. Wah, itu semua orang Kristen jadi dukun. Oh, ngawurnya bukan main-main. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak demikian. Tidak ada lagi proses pewahyuan dari Tuhan. Tidak ada lagi nubuatan, tidak ada lagi apalagi bisi-bisikan. Mimpi, penglihatan, dan lain sebagainya. Apalagi yang diajak tur ke sorga. Tur ke neraka. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Coba bayangkan. Ada satu pengkhotbah yang lumayan terkenal. Masih lumayan muda juga. Dia bilang apa? Saya ikat semua bahasa. Dia bilang di muka bumi ini. Dan sekarang hanya boleh pakai bahasa roh. Waduh, akhirnya stadion itu sampai. Nggak boleh. Bahasa Indonesia aja nggak boleh loh. Bayangkan. Saya di page video itu, Pak Soento tolong komentarin. Saya bilang, aduh mau komentarin terlalu banyak yang mau dikomentarin. Gitu. Ya, dia ikat katanya semua bahasa di muka bumi ini. Dia ikat, kuasanya luar biasa gitu loh. Bayangkan. Ya. Tidak boleh pakai bahasa lain kecuali pakai bahasa roh katanya. Wah, saya bilang, nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah keadaan. Oke, kita akan kehabisan waktu sebenarnya. Ini sudah episode yang keempat. Nah, sekarang saya mau bicara ini. Banyak orang tanya punya, Pak. Nah, orang-orang yang terjebak di gereja yang demikian ini, ada penambahan Alkitab. Apa mereka masuk sorga? Ini kan pertanyaan besar. Apa mereka masuk sorga katanya mereka ini. Nah, sekarang tuh begini. Kita tahu bahwa masuk sorga itu bukan gereja yang masukin orang ke sorga, bukan. Ya, nggak ada gereja bikin orang masuk sorga. Tetapi ya, gereja mengajarkan pengajaran dan pengajaran yang benar itu, ya itu Injil yang benar membuat dia beriman dengan benar. Gitu. Nah, kalau dia beriman dengan benar, ini akan masuk sorga, gitu. Kalau dia beriman dengan benar. Jadi bukan gereja, apakah mesti daftar ke gereja Pak Soento baru bisa masuk surga? Ini ngawur, saya bilang kamu ngawur. Gitu. Bukan daftar ke gereja saya kau masuk surga. Kalau gitu tidak usah ke gereja. Salah juga, bukan begitu caranya. Ini gereja itu sangat perlu, Tapi gereja punya peran itu mengajarkan kebenaran. Dan kebenaran itulah kalau diimani, kalau itu benar, nah itu bisa masuk surga. Jadi ini harus difahami dengan amat sangat gitu loh. Nah, sekarang kalau gereja ada penambahan wahyu segala macam, bagaimana dengan keselamatan? Saya katakan begini ya. Semua model kesesatan, semua model penyesatan, penambahan, atau nanti minggu-minggu berikut lagi kita akan bicara tentang kesalahan dalam penafsiran. Ya. Ini kesalahan keluar dari Alkitab. Tahu nggak? Semua model itu sebenarnya tujuan akhir dari iblis itu apa? Supaya orang itu tidak masuk surga. Itu tujuannya. Ya mungkin dia obok-obok sana, obok-obok sini. Karena tujuan akhirnya itu adalah orang itu nggak masuk surga. Pengikut ke sini. Tetapi ada juga yang masuk ya lolos. Gitu.
Ada satu bapak lagi, dia bilang, masa Pak Suhento, dia bilang, masa itu yang para murtadin itu yang lihat Tuhan Yesus, nampak Tuhan Yesus segala macam. Dia bilang, itu dari iblis katanya. Lalu dia jadi Kristen, iblis rugi dong. Saya ketawain dia, pakai emosi ketawain. Gitu. Saya bilang, iblis tidak pakai modal, ruginya apa? Hah? Betul nggak? Nah orang kalau dagang nggak pakai modal bisa rugi nggak? Paling pakpok, ya no? Ya dia nggak pakai modal, dia rugi apa? Ya. Dia kacau-kacauin, ya toh? Dia kacau-kacauin. Tapi masih ada sedikit-sedikit benar. Ya tentu kalau semuanya tidak benar, tidak menarik. Harus benar, selipkan kacaunya, benar, ya selipkan yang sesatnya begitu. Baru menarik gitu. Kalau dari A sampai Z kacau habis semuanya, nggak mungkin dia bisa menyesatkan orang-orang Kristen, betul nggak? Nggak mungkin, dia mesti banyak, malahan lebih banyak benernya sehingga apa? Wah, dia kayaknya benar sekali gitu. Banyak masuk ke situ. Tetapi ketahuilah, semua bentuk penyesatan, target iblis itu adalah orang yang mengikut itu tidak jadi ke sorga. Sebenarnya begitu. Nah, tetapi ya, oleh sebab itulah ya, pemberitaan terus ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya. Orang tanya sama mereka masuk surga tidak? Saya bilang sangat tergantung. Sangat tergantung. Ada orang masuk surga, ya. Ada orang masuk surga saya bilang, hanya melalui baca traktat ya. Melalui baca buku. Ada orang dilahir barukan ya. Karena hanya mendengar Injil yang sangat simpel. Sangat simpel. Ya. Tapi menerima itu. Di antara kita di sini kalau kita flashback lihat ke belakang. Saya tahu saya diselamatkan oleh misioneri yang khotbahnya nggak pinter-pinter banget karena bahasanya masih kaku-kaku. Ya. Masih kaku-kaku. Tapi saya tahu katanya orang berdosa percaya Yesus akan selamat. Dosanya diampuni. Karena sederhana begitu. Nah beda dengan orang yang diselamatkan oleh Injil yang sederhana sudah diselamatkan. Dengan orang yang datang ke gereja hanya karena menikmati hal-hal yang bersifat sebenarnya itu tidak menyelamatkan. Tidak menyelamatkan. Nah dari mana misalnya lalu kita membedakan yang selamat atau tidak? Kalau yang sungguh-sungguh selamat yang tulus, Alkitab berkata janji Tuhan tempatkan Roh Kudus di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus ditempatkan di dalam hati orang, ini Roh yang kudus. Roh yang kudus yang menginginkan hal yang kudus. Kemudian roh ini juga roh kebenaran. Roh kebenaran itu mengejar kebenaran. Seperti besi mengejar magnet. Ya, mengejar kebenaran. Nah, oleh sebab itu ya, kalau disampaikan kebenaran ya pusing-pusing. Seperti Bapak itu bilang, saya terganggu oleh pernyataan Pak Suhento. Iya bagus kalau terganggu, dipikirin terus. Ya. Saya mengejar kebenaran, mengejar kebenaran sampai ke Amerika. Ya ampun, sebenarnya masih agak karismatik gitu. Tapi mereka sebenarnya begitu toleransinya tinggi gitu. Mungkin Stephen Andrew masih ingat, apalagi Yasimo, waktu kami maju ke depan nyanyi satu keluarga, saya pakai gitar. Ada yang turun dibilang, wah ini karismatik guy ini, datang ke sini sekolah gitu. Jadi ini karismatik guy. Karena nyanyi di situ ya toh. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu saya masuk di kelas ada banyak statement padahal guru saya itu tidak menjelaskan sampai begitu detail. Bukan dia tidak bisa menjelaskan, karena yang lain itu semuanya orang baptis, tidak memerlukan penjelasan gitu loh. Saya ini yang orang luar sebenarnya, yang bingung-bingung dibuatnya gitu kan. Di antaranya apa? Kanon tertutup. Apa itu kanon tertutup? Dengar kanon aja baru pertama kali. Di Indonesia kuliah nggak ada dengar kanon-kanonan, gitu. Dan
Baru sampai di situ, oh kanon tertutup, tertutup sama terbuka, gitu bilang. Nah itu kan membuat saya, itu kan mengganggu hati saya, gitu. Waduh ya, banyak lagi kata-katanya, gitu. Banyak ini mengganggu ini menyebabkan berpikir. Makanya saya paste banyak tulisan saya, tahu nggak ya? Kalau ada yang marah-marah, saya tahu ini mengganggu dia, makanya dia marah-marah. Mengganggu dia. Tapi nggak apa-apa, dia marah-marah dulu gitu. Saya dulu juga marah itu, aduh kenapa begitu. Sampai saya pulang kasih tahu Simu, saya bilang, ini yang kita ajarkan, yang saya ajarkan banyak tahun itu salah. Aduh stres tau nggak ya, stres. Tapi pikir benar, apa yang diajarkan tuh benar gitu. Ya. Itu benar, mau bagaimana, mau lawan apa lagi gitu kan, ya toh. Waduh, macam-macam dong. Yang paling lucu lagi itu apa? No? Waktu mau Natalan, mau Paskah, itu saya bilang, saya lupa, saya Inggris belum begitu pintar gitu ya. Saya tanya, hari Jumat ini kita ada kebaktian nggak? Mereka ketawain saya semuanya, satu kelas semuanya. Ini mau kebaktian sendiri hari Jumat katanya, Jumat Agung. Saya bilang, masalahnya di mana? Saya bilang, kenapa pula hari Jumat nggak ada kebaktian? Kebaktian apa? Mereka tanya sama saya. Saya bilang ini Jumat Agung, Yesus disalib. Nah, mereka ketawain saya habis-habisan gitu. Ya ini temen itu bukan menjelaskan, diketawain gitu loh. Sampai aduh saya malu juga saya kan. Saya bilang kenapa pula gitu. Mereka bilang siapa yang bilang Yesus disalib hari Jumat? Dia bilang itu semua orang di Kristen itu Jumat Agung. Dia bilang aduh. Coba dia bilang 3 hari 3 malam Yesus itu disalib hari Rabu katanya. Nah samalah dengan anak mahasiswa sekarang di asrama itu, makanya saya bilang kepada mereka di Kalimantan Barat itu paling sering. Saya bilang mahasiswa baru kalian itu jangan datang-datang itu apa tadi malam mimpi enggak gitu segala macam, langsung ambil koper pulang dia. Ya. Nah, jadi bukan dijelaskan, diketawain gitu, diketawain. Akhirnya saya kejar mereka. Bagaimana coba penjelasannya Yesus disalibkan hari Rabu? Ada yang nggak bisa jelas, cuman ketawa aja gitu. Ini nggak bisa jelasin lagi, tapi ngomong ketawa terus gitu. Tapi akhirnya ya toh, oh begitu ya dijelasin. Ada yang bisa menjelaskan. Jadi penjelasan mereka itu semuanya itu, tau nggak? Nggak ada satu orang bisa jelasin dari depan sampai belakangnya sampai tuntas. Jadi penjelasan si A segini, si B segini, si C. Saya yang nyusunnya kembali gitu loh. Karena mereka menjelaskan saya sambil ngetawain saya gitu. Sambil olok-olok saya malah gitu. Jadi saya oke. Nah saudara yang saya kasih contoh orang yang betul lahir baru ya, itu hatinya dia tidak marah-marah dulu. Dia tidak marah-marah, dia cari kebenaran. Ini benar ini. Makanya saya tulis ada satu artikel. Kalau kau sungguh lahir baru, doktrin apapun juga yang kamu dengar ya, kamu tidak mungkin marah itu. Kalau kau marah, justru itu buktikan kau tidak lahir baru. Tapi kalau kau lahir baru, kau tidak perlu marah. Kalau kau sangat yakin yang sedang kamu percaya itu adalah yang benar dan yang disampaikan adalah yang salah, ya berdoalah untuk yang nulis itu supaya dia jadi benar. Kenapa pula mesti marah-marah dia? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus itulah. Nah, mengenai ini, jadi kalau orang ini langsung dibawa ke gereja yang ada wahyu tambahannya. Wah itu bisa gawat itu. Dan mereka sangat giat loh. Sangat aktif loh. Baru orangnya masih di penjara di Cipinang. Mereka sudah kirim antek-anteknya pergi ke sana. Sehingga apa? Orang itu keluar dari penjara. Sudah masuk ke dalam grup mereka. Kita sudah gak bisa omong lagi. Kita sudah tidak bisa omong lagi. Apa? Kenapa? Lagi di penjara sudah diambil di sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apakah orang yang pergi ke gereja yang ada penambahan wahyunya ada yang masuk surga? Saya bilang tergantung. Dia orang beriman yang murni, genuine atau tidak. Kalau dia murni, genuine, hatinya murni dan tulus, dia pasti akan menangkap kebenaran.
Dan dia pasti akan mengejar kebenaran. Makin hari akan dia dapatkan kebenaran yang semakin sempurna, semakin sempurna. Oh, setiap kali dapatkan kebenaran yang lebih benar, lebih alkitabiah, dia akan berseru, oh haleluya, haleluya. Sekarang saya tahu yang benar dan saya tinggalkan yang salah. Nah, jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begini, ya. Iblis, ya, selain dia memasukkan wahyu tambahan selain Alkitab ke dalam orang Kristen yang bersifat lisan, dia juga menarik mereka, mendorong mereka apa? Sesuatu yang sangat dahsyat. Dia menarik mereka dari memikirkan doktrin, pengajaran, ke hal apa? Ke hal-hal yang sebenarnya bersifat euforia. Ya. Euforia itu kegembiraan yang luar biasa, yang ekstra. Wow, dengan apa? Dengan Injil sukses. Ini tidak menyelamatkan. Injil sukses. Wow, percaya Yesus, maka Tuhan akan memberkati kamu. Tidak ada orang anaknya yang tidak diberkatin. Segala macam itu. Wow, sebenarnya coba tenang-tenang direnungkan. Injil sukses itu adalah tipu muslihat yang iblis munculkan untuk pemimpin-pemimpin semuanya itu berhasil menguasai orang-orang yang mendengarkan Injil, dan nanti ya dengan seruan-seruan Injil sukses, feedbacknya itu balik ke dia. Feedbacknya balik ke dia. Berilah, Tuhan akan kasih kamu 100 kali lipat, sebanyak-banyaknya. Kita nggak pernah khotbahkan macam begitu. Wow, kasih 1 juta, balik berapa? Kalau 100 kali lipat, 100 juta. Kasih 1 juta. Kasih 10 juta, dapat 1 M. Sebenarnya yang untung siapa? Hah? Yang khotbah, betul nggak? Ya kan? Makanya kasih 10 juta biar dapat 1 M. Semua duit lo kasih. Tahu nggak apa? Kok sebulan, kok belum balik? 2 bulan, kok belum balik? 3 bulan, belum balik. Cari pendetanya. Di sini loket penerimaan, bukan pembayaran. Nah, baru waktu itu dia jalan pulang agak lambat begitu itu. Kenapa saya ini jadi begitu bodoh? Gitu. Itu sebenarnya gitu. Ya. Itu sebenarnya tipu muslihat. Gitu. Kita tidak mau orang dirangsang demikian. Kita tahu pekerjaan Tuhan begitu banyak. Oh ya, ya. Anda tahu Grafe punya pekerjaan Tuhan. Dalam 20-an tahun kita mendirikan sekitar 60-an gereja. Ya, Anda bisa bayangkan berapa duit kita perlukan untuk semua itu. Setiap mahasiswa kita kirim keluar sekarang. Kirim beli 1 sepeda motor. Yang terakhir Sahata udah beli 1, 13 juta. 1 motor sekitar 12-13 juta. 7 motor berapa? Anda silakan kalikan. Perlu duit nggak? Ya perlu duit, ya toh. Nah, memang kita perlu duit, tapi kita mau orang memberi dengan tahu gitu loh, ya. Dan kemarin Kurnia ngobrol dengan saya, mau bawa orang pergi ke Lampung segala macam, itu perlu duit. Saya tahu Kurnia perlu duit, ya. Saya bilang sama Simo, dia perlu duit, ya. Itu. Kita perlu duit semuanya. Tapi kita tidak mau orang dirangsang. Kasih sebanyak-banyaknya. Tuhan pasti akan balikin kamu lagi. Wow. Di Semarang itu tahu nggak? Ada orang kasih sama saya. Dia bilang, saya dibawa pergi lihat stadion. Gerejanya besar. Kayak stadion bulu tangkis gitulah. Bukan sepak bola kegedean. Gitu, ya, bulu tangkis itu. Wih, saya bilang besar sekali. Saya bilang yang ini pengkhotbahnya pasti hebat. Oh, Pak Suwento hebat. Dia bilang. Itu nggak ada tandingannya. Saya bilang seberapa hebat? Dia bilang, mama saya, dia bilang yang pelit katanya, pulang sampai dompetnya kosong baru pulang. Ya ampun, hah? Saya bilang, iya katanya, gitu. Kita anak mau minta duit sama dia aja susah, gitu. Tapi dia hadir di situ, ya toh. Kalau dompetnya belum kosong belum pulang. Kamu bisa bayangkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak mau yang begitu. Ya.
Kita mau orang Kristen ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Ambil bagian. Anda tahu Anda beri kenapa. Ya. Bukan ngarep-ngarep ini bulan depan akan balik 100 kali lipat. Nah, itu tipu muslihat. Gitu. Ya. Mungkin berkat Tuhan itu bersifat jangka panjang. Ya. Berkat Tuhan itu bersifat jangka panjang. Kita sudah baca sejarah riwayat hidup orang, betapa salehnya bapaknya. Akhirnya Tuhan berkatin sampai ke cucu-cucunya semuanya. Aduh ya, baik-baik ya toh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu indahnya di situ. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Ini kelompok yang iblis masukkan wahyu tambahan, firman tambahan. Iblis tidak mau dia konsentrasi pada doktrin. Karena ketika sebuah gereja, sebuah kelompok Kristen konsentrasi pada doktrin, dia selidiki, persis kayak Felix Mann dan teman-temannya. Felix Mann dan teman-temannya itu keluar dari Katolik ikut Zwingli, belajar Alkitab serius. Zwingli itu jago bahasa Yunani, belajar bahasa Yunani, selidik. Akhirnya apa? Sir, you masih salah. Hah? Masa saya bisa salah? Ya masih salah. Itu kan you yang ngajarin. Baptiso itu artinya masuk dalam air. Gimana cara masuk dalam air satu mangkok kecil? Nggak mungkin dong. Ya. Akhirnya muridnya menentang gurunya karena disuruh belajar Alkitab. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Anda lihat ya. Kalau gereja, organisasi segala macam, gereja, denominasi. Kalau dia ada sesuatu yang salah yang dia sembunyikan rapat-rapat. Dia tuh nggak berani penyelidikan Alkitab. Karena penyelidikan Alkitab itu akan cungkil bawa keluar itu barang. Oleh sebab itu kita bilang apa? Mari kita selidiki Alkitab. Oh, tapi hati-hati nih. Nah, ini selidiki Alkitab kadang-kadang kita pusing. Ketemu yang tadi itu, baca Pak Suwento, 1 Korintus 14 ayat 1, kejar kalau dia bernubuat, bukan cuma ambil, bukan cuma cari, kejar katanya, kejar. Waduh. Kacau ini kamu ini saya bilang. Nah, ini penting. Ya. Iblis tidak mau mereka konsentrasi pada doktrin. Iblis menyeret mereka untuk hal-hal yang bersifat devosional, euforia. Wow, maka itu tahu nggak? Cocoknya mereka itu adalah dengan lagu yang kira-kira, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Dulu kalau saya pimpin nyanyi tahu nggak waktu masih di karismatik, ya toh, bisa getar-getar orang begitu ya toh. Nah, saudara yang saya kasih dalam, akhirnya saya bilang gini, saudara yang saya kasih dalam, sampai hari ini orang tanya, kemarin masih ada yang tanya sama saya, Pak Suwento katanya ya toh, mengapa GPIA hanya himne saja? Kan ada banyak lagu-lagu yang kontemporer, dia sebut lagi nama orang-orangnya, bagus-bagus dia bilang. Saya balas dia, saya bilang, saya tahu ada banyak lagu ya rohani yang lain yang bagus-bagus, saya tahu. Tapi ketika kalau saya buka pintunya untuk yang non himne masuk, ya udah kayak pintu air Manggarai gitu. Betul nggak? Ini mana bisa kita bendung lagi, ya kan? Masa misalnya begini, Cio bilang, Pak ini lagu bagus, kita nyanyikan, bagus. Boni datang masih lagu lagi, saya bilang nggak boleh ini. Boni bilang apa? Ini diskriminasi, gitu. Nggak bisa. Gitu. Akhirnya lagu Boni masukkan juga itu. Evan datang bawa lagunya lagi. Entah siapa semua bawa lagunya. Habislah kita, betul nggak? Apa jadinya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya bilang kami tahu, saya tahu ada banyak lagu kontemporer yang bagus-bagus. Saya tahu. Tetapi mengapa kita putuskan hanya pakai lagu himne? Karena kami tidak mampu untuk membendung, untuk menseleksi tiap-tiap lagu kontemporer. Mana boleh, mana tidak boleh, dan lain sebagainya. Ini akan pusing. Sedangkan lagu-lagu kontemporer yang sebenarnya iblis masukkan apa? Gini ya, gereja yang sangat mementingkan doktrin, gereja yang sangat mementingkan kebenaran, dia punya lagu itu harus kompatibel. Ya, Android itu Android gitu. Ya, nanti nggak kompatibel bagaimana? Nggak bisa dioperasikan.
Jadi gereja yang menekankan doktrin, kompatibelnya adalah dengan lagu himne. Ya, kita tidak bisa dengan lagu-lagu yang terlalu ini ya. Yang memang kita bisa masukkan, tetapi nanti tidak bisa dibendung lagi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oh, banyak lagi sebenarnya. Ya, iblis sengaja masukkan karena mereka tidak mau lagi terikat pada Alkitab. Mereka mau kembali ke zaman Rasul karena mereka mau supaya segala sesuatu yang fresh, firman Tuhan yang fresh, semua yang fresh. Akhirnya apa? Mereka bilang kebebasan. Siapa yang boleh membatasi Tuhan? Pak Suhento mau batasin Tuhan. Oh, saya bilang badannya kecil begini, jangankan Tuhan yang lebih besar dari saya itu saya udah nggak bisa sih Bang. Bagaimana saya batasin Tuhan? Kamu omongnya terbalik sih Bang. Kalau saya memahaminya adalah bukan saya batasin Tuhan, Tuhan yang batasin saya. Supaya saya hanya pada Alkitab saja. Dan tidak boleh lagi percaya kepada yang di luar Alkitab. Tidak ada lagi firman Tuhan di luar Alkitab. Hanya Alkitab saja. Hanya Alkitab saja. Ini penting sekali. Ini harus dicamkan. Ini harus dicamkan. Oke. Jadi ya, hati-hati. Ya. 2 kategori kesesatan. Keluar dari Alkitab dan salah menafsirkan Alkitab. Keluar dari Alkitab yang jauh lebih gampang untuk diidentifikasi dan dihindarkan adalah yang terang-terangan punya kitabnya. Oh, itu sudah jelas. Dan yang paling berbahaya justru apa? Yang tidak ada kitabnya. Ya, yang tadi malam Tuhan baru ngomong sama saya. Kita tanya sama dia. Tuhan omong sama Bapak. Coba. Lain kali kalau dengar Tuhan tadi malam omong sama saya. Tuhan omong sama Bapak. Ada satu orang dia sampai marah. Saya tanya, suaranya itu halus, kasar, parau atau bagaimana? Jangan begitu Pak. Saya bilang kenapa maksudnya? Enggak ada suara macam begitu. Loh enggak ada. Jadi enggak dengar bunyi kamu? Enggak. Lalu kenapa kamu bilang Tuhan ngomong sama kamu? Itu di dalam hati saya. Oh, suara hati kamu. Oh iya, suara hati saya. Oh, jadi suara hati kamu itu suara Tuhan. Jadi kau Tuhan. Dia mulai pusing. Itu dia. Ya. Tapi sangat banyak orang yang tidak kritis, yang tidak berani mengkonfrontasi mereka. Ketika dia berdiri sini tadi malam, Tuhan omong sama saya. Wah, di bawah. Ini manusia luar biasa. Tinggal sedikit lagi dia kayak Musa sama Elia bersinar-sinar. Tuhan omong sama dia. Bisa bayangkan. Yang macam begitu. Oh, sangat bahaya, saudara. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Kiranya kita semua menjadi pintar di sini. Amin. Oke, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kiranya kita harapkan semakin banyak orang di muka bumi ini mencari yang benar, sungguh-sungguh mencari yang benar. Menjadi orang Kristen bukan ala kadarnya, tapi sungguh mencari yang benar. Bapa di surga, kiranya apa yang sudah hamba sampaikan, bahwa kami perlu menguji segala sesuatu dan beriman pada yang benar, percaya kepada kebenaran. Tuhan tolong kami, hindarkan kami Tuhan dari tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun juga. Tolong kami, pimpin kami semuanya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.